Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan kimia, materi sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kalian menyimak tayangan ini, Bu Eva yakin kalian sudah membuka BSE ya. Jadi panduan dari materi ini adalah BSE. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, Bu Eva lanjut. Kita akan review dulu tentang gaya antar molekul berbagai larutan dan pelarut murni. Masih ingat ya, bahwa air memiliki jumlah gaya antar molekul 2. Larutan gula memiliki jumlah gaya antar molekul 3, larutan asam 4, dan larutan garam 4 pada pertemuan sebelumnya. Mengapa larutan garam memiliki 4 gaya antar molekul? Apa saja gaya antar molekul yang terjadi? 1. Gaya yang paling lemah yang terjadi adalah gaya London. Yang kedua, antara ion Na+ dengan H2O ada ion dipol. Antara Cl- dengan H2O juga ada ion dipol. Dan satu lagi adalah gaya antar molekul yang terjadi yang paling kuat antara molekul H2O dengan H2O, yakni ikatan hidrogen. Baik, selanjutnya kita lihat BSE halaman 5. Di BSE halaman 5 ada gambar hasil eksperimen, yakni air murni, larutan glukosa 1 molal, larutan urea 1 molal. Kok ada M kecil? Ini satuan atau besaran baru, Bu. Ya, betul. Kita akan belajar besaran yang baru ini, molalitas, pada materi terakhir tentang larutan, yakni yang kita pelajari sekarang, sifat koligatif larutan. Baik, kita bandingkan tekanan uapnya. Tekanan uapnya pada air murni 23,76 mm, sedangkan pada tekanan uap jenuh larutan glukosa 23,34, larutan urea 23,34. Artinya tekanan uap pada air lebih besar daripada tekanan uap larutan glukosa maupun larutan urea. Nah, larutan glukosa dan larutan urea memiliki tekanan uap yang sama pada kondisi 1 molal dan 1 molal. Larutan glukosa dan larutan urea memiliki tekanan uap yang sama persis. Ini kenapa? Anak-anakku, jadi kembali kepada konsep sebelumnya. Mengapa larutan glukosa dan larutan urea yang konsentrasinya sama 1 molal memiliki tekanan uap jenuh larutan yang sama? Jawabannya karena mereka memiliki jumlah gaya antar molekul yang sama, yakni 3, dan memiliki sifat elektrolit yang sama, yakni non-elektrolit. Bagaimana apabila dibandingkan dengan larutan sukrosa? Sukrosa ini gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Bila konsentrasinya sama 1 molal, maka jumlah gaya antar molekulnya juga sama, 3, sifatnya non-elektrolit, maka pasti tekanan uap larutannya juga sama. Baik, selanjutnya kita akan bandingkan sifat koligatif larutan yang pertama, yakni tekanan uap pada wadah yang berisi air, larutan glukosa, larutan urea, larutan sukrosa, larutan asam, dan larutan garam. Maka tekanan uap pada air pasti lebih besar daripada larutan glukosa. Larutan glukosa, larutan urea, dan larutan sukrosa memiliki tekanan uap yang sama. Mengapa? Karena jumlah gaya antar molekul mereka sama dan sifatnya sama. Kemudian kita bandingkan dengan larutan asam. Tekanan uapnya pasti lebih besar larutan sukrosa daripada larutan asam.
Dan tekanan uap larutan asam lebih besar lagi daripada larutan garam. Jadi larutan garam ini memiliki tekanan uap yang paling kecil. Mengapa? Karena gaya antar molekulnya yang paling banyak menyebabkan kekuatan ikatannya paling besar. Larutan garam ini ikatannya paling kuat karena dia elektrolit kuat, sehingga tidak mudah menguap. Artinya memiliki tekanan uap paling kecil. Bandingkan dengan sifat koligatif larutan berikutnya, yakni titik didih. Karena titik didih air sama dengan berapa? Dianggap berapa? Konsensi internasional titik didih air dianggap 100. Ya, titik didih air dianggap 100 derajat Celcius dengan skala Celcius. Nah, karena titik didih air 100 derajat Celcius, maka dengan perbandingan ini, apabila ke dalam wadah kita tambahkan glukosa, maka titik didihnya akan naik 100 lebih, misal 100,1. Bagaimana dengan larutan urea? 100,1. Larutan sukrosa 100,1. Larutan asam, karena naik titik didihnya berdasarkan sifat koligatif larutan, maka pasti lebih besar dari larutan sukrosa, yakni misal 100,2. Larutan garamnya 100,3. Komanya abaikan ya, karena memang ini hanya mengasosiasikan saja, mengibaratkan saja. Jadi misal titik didihnya air 100, titik didihnya larutan glukosa, urea dan sukrosa 100 atau 100,1, maka larutan asam 100,2, 100,3. Itu perbandingannya. Berikutnya perbandingan titik beku, sifat koligatif larutan yang ketiga. Yang pertama apa? Penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Kita bandingkan. Titik beku air berapa? Menurut konsensi internasional, titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Maka kalau titik bekunya air 0, dikasih glukosa wadah itu, maka akan turun jadi minus. Contoh misalnya, anggap saja misalnya dibandingkan minus 1. Larutan urea berapa? Juga minus 1. Larutan sukrosa juga berapa? Minus 1. Nah, larutan asam minus 2. Larutan garam minus 3. Jadi begitu perbandingannya. Nah, anakku, semakin kuat elektrolitnya, semakin kuat ikatannya, semakin banyak gaya antar molekul yang terjadi, maka titik bekunya semakin rendah. Bagaimana?
Nah, untuk menguji kemampuan kalian dalam menganalisis berbagai fraksi mol larutan, maka kita coba menghitung fraksi mol berbagai larutan sesuai dengan BSE halaman 21 nomor 5. Bu Eva beri contoh ya, untuk yang A saja. Yang A ini berapa fraksi mol urea 10%. Maka langkahnya adalah menentukan massa atom relatif urea terlebih dahulu. Karena urea memiliki rumus molekul CONH2 dua kali. Bagaimana cara menentukan MR-nya? Masih ingat ya, karena masih ada yang japri Bu Eva. Bu Eva, saya lupa menghitung MR. MR bagaimana cara menghitungnya di kelas 10 dulu, manusiawi. Maka itu Bu Eva mulai dari menghitung MR dulu di urea. C12 ditambah dengan O16 ditambah dengan N. N-nya ada berapa? Karena sudah dikurung di sini 2, maka dikalikan 2 N-nya. N-nya 14, AN-nya dikalikan 2. Hidrogen AR-nya hanya 1. AR-nya H1 dikalikan 2 kali 2 yakni 4. Total MR-nya urea 60. Ingat ya. Nah, karena yang diminta adalah larutan urea 10%, artinya 10% ini 10% berat. 10% berat, jadi dianggap masanya atau gram urea adalah 10. Sisanya yang 90 adalah gramnya atau masanya air. Jadi massa urea 10, massa air 90. Kita lihat slide berikutnya. Anak-anakku, Bu Eva hanya memberi contoh yang A ya, sehingga untuk yang B, C, D, dan E silahkan ditulis sendiri di buku catatan masing-masing. Bu Eva nggak akan minta tagihan kalian segera mengupload di Google Classroom, enggak. Silahkan diselesaikan dulu di akhir KD Bu Eva tagih itu catatannya. Sekarang belum dulu, tapi kalian coba hitung B, C, D, dan E berapa fraksi molnya masing-masing, kemudian ditulis. Jadi yang terbesar di antara A sampai E adalah fraksi mol yang mana, gitu ya. Nah, jadi tolong ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, ini untuk peta konsep, artinya dipelajari untuk pertemuan selanjutnya supaya paham arahnya. Kita sudah belajar yang mana saja. Dari peta konsep ini, penurunan tekanan uap larutan kita sudah belajar. Jadi yang paling atas saja yang sudah kita pelajari. Yang di bawah ini akan jadi satu kali pertemuan lagi pada pertemuan kita yang berikutnya. Begitu ya anak-anakku. Selamat belajar, tetap semangat, bersabar ya. Paling tidak belajar kimia tinggal 2 semester. Setelah itu silahkan sesuai dengan pilihan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.